Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore peserta webinar Manajemen Keuangan Internasional. Pada sesi kali ini, saya akan memberikan materi mengenai implementasi Multinational Working Capital Management bagi multinasional company di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Oktaviana. Saya pernah menempuh pendidikan di D3 Akuntansi UGM dan juga sekarang sedang melanjutkan kuliah di S1 Akuntansi UNS. Untuk pengalaman kerja saya pernah internship di BPKD Kabupaten Klaten tahun 2021, internship di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tahun 2020, dan juga audit internship di KAP DRS Inares Kemalawarta tahun 2019. Nah, untuk sertifikasi yang pernah saya ambil, yang pertama, Certified Accounting Technician for Preparation for Financial Statement Based on SAK yang diselenggarakan oleh LSPTA tahun 2021, Short Course Brevet Pajak AB yang diselenggarakan oleh P2EB FEB UGM, dan juga pelatihan audit berbantuan software yang diselenggarakan oleh IMAG DEB SV UGM tahun 2019. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas pada sesi kali ini, untuk yang pertama, pendahuluan, yang kedua, definisi working capital management, yang ketiga, pengelolaan working capital management, yang keempat, tujuan working capital management, yang kelima, jenis-jenis yang ada di working capital management, yang keenam, komponen working capital management, yang ketujuh, alasan pentingnya working capital management dilakukan, yang kedelapan, alasan sasaran melakukan working capital management, dan yang terakhir, kesimpulan dari bahasan kali ini. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pada beberapa tahun terakhir, globalisasi ini bertujuan untuk perkembangan. Namun, laju integrasi ekonomi dan juga pasar nasional telah meningkat melebihi ekspektasi yang diharapkan. Dan ekonomi global dan juga yang telah terintegrasi saat ini memberikan pergerakan bebas modal dan tenaga kerja bagi pasar internasional. Dan juga pada pergeseran basis manufaktur dari lokasi berbiaya tinggi ke berbiaya rendah, serta penghapusan hambatan perdagangan secara bertahap, dan juga perkembangan teknologi dan telekomunikasi yang akan memotivasi perusahaan MNC untuk menginternasionalkan bisnisnya untuk memperoleh aset tidak berwujud dan juga untuk mengoptimalkan sumber daya secara global. Nah, investasi multinational company atau yang sering disebut dengan MNC ke negara tuan rumah telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam bergerak menuju globalisasi ekonomi di dunia. Nah, karena kemajuan globalisasi, peran perusahaan multinasional ini dalam menjalankan bisnis di seluruh dunia akan menjadi lebih kompleks dan dinamis karena mereka juga harus menghadapi situasi yang bervariasi dan juga kompleks. Nah, setiap perusahaan multinasional yang menginginkan agar dapat terus hidup dan berkembang akan selalu membutuhkan dana baik untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari maupun untuk membiayai investasi jangka panjangnya. Nah, atas dana yang dikeluarkannya untuk membiayai kegiatan operasional,
tersebut dinamakan sebagai modal kerja atau disebut dengan working capital. Nah, modal kerja yang telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional tersebut diharapkan dapat menghasilkan keuntungan pada perusahaan dalam jangka waktu dekat melalui hasil penjualan barang atau hasil produksinya. Nah, atas working capital tersebut, ada yang namakan manajemen modal kerja. Nah, manajemen modal kerja yang baik itu sangat penting dalam bidang keuangan karena atas kekeliruannya dalam mengelola modal kerja akan menyebabkan kegiatan usaha menjadi terhambat. Nah, sehingga adanya analisis modal kerja perusahaan sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana sih situasi modal kerja saat ini dan dihubungkan juga dengan situasi keuangan yang akan dihadapi di masa depan. Nah, sehingga dari informasi yang ada itu akan diperoleh informasi bagaimana kebijakan apa yang akan diambil perusahaan untuk mengatasi permasalahan keuangan perusahaan. Nah, manajemen modal kerja yang efektif dan efisien juga sangat penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan dalam jangka yang panjang. Nah, apabila perusahaan kekurangan modal kerja, maka kemungkinannya itu perusahaan multinasional dalam hal ini tersebut akan kehilangan pendapatan dan keuntungan. Nah, perusahaan multinasional ini apabila tidak memiliki modal kerja yang cukup, tetapi tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek pada waktunya, maka akan menghadapi masalah likuiditas. Nah, untuk pokok bahasan yang kedua yaitu definisi working capital management. Yang tadi telah disinggung bahwa modal kerja itu merupakan ukuran likuiditas perusahaan dan juga dapat diperhitungkan dalam penilaian perusahaan. Nah, sebagian besar manajemen digunakan untuk mengelola modal kerja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, apa sih manajemen modal kerja ini? Nah, manajemen modal kerja ini merupakan bagian dari strategi umum perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan menandakan bahwa pengelolaan komponen modal kerja dengan cara untuk mencapai keseimbangan optimal antara likuiditas dan profitabilitas suatu perusahaan. Nah, siklus operasi merupakan konsep yang sangat penting dalam mengelola kas dan juga modal kerja sendiri, yang dapat menghasilkan kebutuhan pendanaan berdasarkan arus kas masuk dan keluar, fluktuasi nilai mata uang asing, dan juga pada tingkat risiko bisnis yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, bagaimana sih peran utama manajemen modal kerja ini? Nah, peran utama manajemen modal kerja ini dilakukan untuk melindungi perusahaan dari potensi risiko semua elemennya selama periode realisasi siklus operasi, selain untuk menghilangkan kecemasan atas potensi atau kekurangan dan kelebihan komponen modal kerja itu sendiri. Nah, pokok bahasan yang ketiga yaitu pengelolaan modal kerja. Bagaimana sih pengelolaan modal kerja suatu perusahaan? Nah, pengelolaan modal kerja suatu perusahaan ini difokuskan dalam 3 aspek. Yang pertama, untuk memperbaiki tingkat aset lancar. Yang kedua, digunakan untuk menjaga tingkat investasi yang optimal untuk setiap komponen modal kerja, dan yang terakhir digunakan untuk sumber dana secara global pada tingkat yang kompetitif. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai tingkat modal kerja yang tepat dan memahami trade-off antara profitabilitas yang diharapkan dengan likuiditas itu sangat penting bagi sebuah perusahaan. Untuk pokok bahasan yang keempat yaitu tujuan working capital management. Nah, bagaimana sih tujuan dari manajemen keuangan modal kerja ini? Nah, tujuan dari working capital management ini untuk mengelola masing-masing komponen aset lancar perusahaan
seperti persediaan, piutang, kas, dan surat berharga, dan lain-lain, dan juga kewajiban lancar untuk mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan risiko yang berkontribusi positif terhadap nilai perusahaan. Nah, inti dari manajemen modal kerja ini sendiri adalah pemahaman mengenai tentang siklus konversi kas perusahaan, yaitu transisi berulang dari kas ke persediaan menjadi piutang dan kembali ke kas. Nah, atas siklus konversi kas yang positif berarti perusahaan harus menggunakan kewajiban yang dinegosiasikan seperti pinjaman bank untuk mendukung aset operasinya. Nah, semakin tingginya tingkat modal kerja bersih karena lebih banyak investasi aset lancar dapat meningkatkan likuiditas perusahaan, namun dapat mengurangi pengembalian karena aset lancar ini kurang menguntungkan daripada aset jangka panjang itu sendiri. Nah, tingkat modal kerja bersih yang rendah itu dapat meningkatkan profitabilitas karena dapat menyebarkan dana yang lebih baik, namun juga dapat mengundang risiko kebangkrutan secara teknis. Dan intinya bagaimana sih setiap tingkat suboperasional modal kerja bersih ini pada akhirnya dapat mengurangi pengembalian kepada pemegang saham dengan cara menurunkan nilai perusahaan. Nah, kemudian untuk yang kelima yaitu jenis modal kerja. Nah, di dalam modal kerja sendiri menurut para ahli itu dikatakan bahwa terdapat dua jenis modal kerja. Yang pertama itu modal kerja permanen, yang kedua modal kerja variabel. Apa itu sih modal kerja permanen? Modal kerja permanen itu merupakan modal kerja yang wajib dan harus selalu ada di setiap atau dalam perusahaan agar perusahaan tersebut menjalankan setiap kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, jenis dari modal kerja permanen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, modal kerja primer. Yang kedua, modal kerja normal. Modal kerja primer itu dilakukan harus ada dalam setiap perusahaan agar fungsinya untuk menjamin si perusahaan tersebut dapat tetap beroperasi. Nah, sedangkan untuk modal kerja normal itu merupakan modal kerja yang wajib dan harus ada agar si perusahaan multinasional ini terbiasa hanya untuk beroperasi dengan tingkat produksi yang normal. Kemudian yang kedua yaitu modal kerja variabel. Apa itu modal kerja variabel? Nah, modal kerja variabel ini merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang menyesuaikan dengan setiap perubahan kegiatan maupun keadaan yang lain yang bisa mempengaruhi perusahaan tersebut dan bisa berfluktuasi dengan berdasarkan tingkat atau volume dari penjualan atau produksi. Nah, di dalam modal kerja variabel ini terdapat tiga jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja siklus, yang merupakan suatu modal kerja yang tingkat fluktuasinya dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan. Yang kedua, modal kerja musiman, yang merupakan jumlah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk pencegahan atau antisipasi jika adanya fluktuasi di setiap perusahaan. Dan yang ketiga, ini merupakan modal kerja darurat. Dalam modal kerja ini, jumlah di setiap kebutuhannya akan dipengaruhi oleh setiap keadaan yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Nah, sebuah perusahaan akan dikatakan sehat apabila posisi modal kerjanya stabil, ya berarti harus ada dua jenis modal kerja yang tersedia di setiap perusahaan dan apalagi perusahaan multinasional sendiri. Kemudian masuk ke pokok pembahasan yang keenam yaitu komponen working capital. Apa saja sih komponen modal kerja yang ada? Nah,
Di dalam modal kerja itu terdapat dua komponen. Yang pertama aktiva lancar dan yang kedua itu adalah hutang lancar. Nah, pasti peserta webinar sekalian telah mengetahui apa itu sih aktiva lancar dan apa saja sih yang masuk ke dalam aktiva lancar ini. Dan juga apa saja sih hutang lancar dan apa saja komponen yang ada di dalam hutang lancar. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, modal kerja bersih atau net working capital ini merupakan kelebihan di antara aktiva lancar di atas utang lancarnya. Nah, untuk komponen modal kerja itu yang untuk aktiva lancar terdiri dari kas, investasi jangka pendek, wesel tagih atau not receivable, piutang dagang atau account receivable, penghasilan yang akan diterima atau piutang atau sering disebut dengan account receivable, dan persediaan barang dan juga biaya yang dibayar di muka. Yang mana kas itu merupakan uang tunai atau alat pembayaran lain yang digunakan untuk membiayai usaha operasi perusahaan. Untuk investasi jangka pendek sendiri itu seperti obligasi pemerintah, obligasi perusahaan industri, dan surat-surat utang sejenis, dan juga saham perusahaan lain yang dibeli untuk dijual kembali yang sering dikenal dengan investasi jangka pendek. Untuk yang ketiga yaitu wesel tagih, ini merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu promes. Untuk yang keempat yaitu piutang dagang. Nah, piutang dagang ini merupakan meliputi keseluruhan tagihan atas langganan perorangan yang timbul karena penjualan barang dagang dan juga jasa secara kredit. Untuk yang account receivable yang selanjutnya yaitu penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena telah memberikan jasa-jasanya kepada pihak yang lain tetapi pembayarannya ini belum diterima sehingga disebut dengan tagihan. Untuk yang selanjutnya yaitu persediaan barang atau yang sering disebut dengan barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali. Untuk yang terakhir yaitu biaya yang dibayar di muka atau prepaid expense, yang mana pengeluaran ini memperoleh pihak dari pihak lain, tetapi pengeluaran tersebut belum menjadi biaya atau jasa dari pihak lain yang belum dinikmati oleh suatu perusahaan pada periode yang sedang berjalan. Untuk hutang lancar itu meliputi hutang dagang atau sering disebut dengan semua pinjaman yang timbul karena pembelian barang dagang atau jasa secara kredit. Untuk yang selanjutnya penghasilan yang ditangguhkan yang merupakan penghasilan yang diterima terlebih dahulu yang merupakan penghasilan yang sebenarnya dan belum menjadi hak perusahaan. Untuk yang terakhir, komponen dari hutang lancar ini yaitu hutang dividen, yang mana merupakan bagian laba perusahaan yang diberikan sebagai dividen kepada pemegang saham, tetapi belum dibayarkan karena ketika neraca disusun. Nah, untuk komponen kunci dari manajemen modal kerja sendiri itu merupakan manajemen kas, yang mana perusahaan multinasional memiliki arus kas masuk dan arus kas yang besar, yang keluar, yang besar dalam berbagai mata uang. Dan arus kas masuk dan keluar tidak akan seimbang dalam mata uang apapun pada suatu waktu tertentu. Nah, MNC atau perusahaan multinasional ini mungkin memiliki surplus uang tunai yang konsisten untuk beberapa mata uang setiap bulan dan kekurangan yang konsisten untuk beberapa mata uang yang lainnya. Nah, banyak mata uang yang kemungkinan memiliki posisi kas surplus di beberapa bulan dan kekurangan di bulan-bulan lainnya. Nah, untuk perusahaan multinasional ini dengan perusahaan anak yang asing ini, manajemen kas bahkan lebih rumit karena setiap perusahaan anak mungkin kekurangan uang tunai dalam beberapa mata uang dan memiliki kelebihan mata uang di mata uang lain.
Nah, biasanya MNC juga menggunakan manajemen kas terpusat untuk memantau dan mengelola arus kas induk dan perusahaan anak dan juga antar perusahaan anak. Nah, peran ini sangat penting karena seringkali dapat menguntungkan anak perusahaan atau perusahaan anak individu yang membutuhkan dana atau terlalu terpapar risiko nilai tukar. Kemudian pokok bahasa selanjutnya yaitu alasan manajemen modal kerja. Nah, perusahaan multinasional ini mengikat dana ketika berinvestasi dalam modal kerja mereka yang meliputi aset jangka pendek seperti inventaris, piutang, dan juga uang tunai. Nah, pengelolaan modal kerja akan lebih kompleks untuk perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan asing karena setiap anak perusahaan harus memiliki modal kerja yang memadai untuk mendukung operasinya. Nah, alasannya yang pertama itu ada subsidiary expense. Nah, biasanya anak perusahaan akan memiliki waktu yang lebih sulit untuk meramalkan pembayaran arus keluar di masa depan jika pembeliannya bersifat internasional daripada domestik karena fluktuasi nilai tukar yang ada. Untuk yang kedua, subsidiary revenue, yang mana volume penjualan perusahaan anak atau anak perusahaan mungkin lebih tidak stabil daripada jika barang hanya dijual di dalam negeri. Nah, manajemen piutang ini merupakan bagian yang penting dari manajemen modal kerja perusahaan karena dampak potensial pada arus kas masuk yang akan ada di perusahaan tersebut. Yang ketiga, subsidiary dividend payment, yang mana ketika pembayaran dividen dan biaya diketahui dan didenominasi dalam mata uang anak perusahaan, perkiraan arus kas akan menjadi lebih mudah. Yang alasan yang terakhir yaitu subsidiary liquidity management, yang mana setelah memperhitungkan semua pembayaran keluar dan masuk, anak perusahaan mungkin memiliki kelebihan atau kekurangan uang tunai. Nah, anak perusahaan biasanya menggunakan manajemen likuiditas untuk menginvestasikan kelebihan uang tunai atau meminjam untuk menutupi kekurangan uang tunai itu sendiri. Kemudian yang ke-8 yaitu sasaran manajemen modal kerja. Nah, apa saja sih sasaran yang dapat dicapai dari manajemen modal kerja itu sendiri? Yang pertama itu dapat meminimalkan sekecil mungkin jangka panjang biaya dari modal yang digunakan untuk membiayai setiap aktivanya. Kedua, dapat memaksimalkan nilai perusahaan dengan dapat mengelola aktiva lancar sehingga tingkat dari pengembalian investasi margin menjadi lebih besar atau sama dari biaya modal yang dikeluarkan untuk pembiayaan aktiva lancar. Untuk yang tiga, dapat mengawasi arus dana yang ada pada aktiva lancar dan ketersediaan dana yang dari sumber hutangnya, sehingga dalam perusahaan tersebut dapat menjalankan kewajiban dalam masalah keuangan ketika jatuh tempo yang ada. Nah, sasaran yang ada di atas menjelaskan bahwasannya modal kerja dalam suatu perusahaan, dalam hal ini perusahaan multinasional, harus memenuhi jumlah yang cukup dan dalam arti luas harus dapat membiayai pengeluaran setiap harinya atau operasional perusahaan maupun operasional anak perusahaan. Nah, jika ketersediaan modal cukup, maka akan sangat menguntungkan bagi suatu perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien dan secara ekonomis bagi suatu perusahaan. Dan perusahaan tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang berarti pada pengelolaan keuangannya. Nah, untuk pokok bahasan yang terakhir yaitu kesimpulan.
Nah, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengelolaan modal kerja working capital management kali ini, yang pertama itu perusahaan multinasional perlu menerapkan manajemen modal kerja untuk mengelola masing-masing komponen aset lancar perusahaan dan juga kewajiban lancar perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan juga risiko yang dapat berkontribusi positif terhadap nilai suatu perusahaan. Yang kedua, modal kerja bersih atau net working capital itu merupakan kelebihan antara aktiva lancar atas utang lancarnya. Nah, untuk komponen kunci dari manajemen modal kerja itu sendiri yaitu manajemen kas. Yang terakhir, pengelolaan modal kerja akan lebih kompleks untuk perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan asing karena setiap perusahaan anak itu harus memiliki modal kerja yang memadai untuk mendukung operasinya. Nah, terima kasih atas paparan materi implementasi multinational working capital management bagi multinational company di Indonesia. Apabila ada yang ingin bertanya, dapat raise hand atau dapat langsung menyalakan mic-nya. Untuk yang bertanya, dipersilahkan. Baik, dipersilahkan bagi yang mau bertanya. Permisi Mbak Ana, izin bertanya. Iya, silakan. Izin bertanya, apabila sebuah perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan, tentunya ada masa di mana MNC memindahkan dana secara internasional, dan hal tersebut dapat menimbulkan risiko. Nah, apa saja sih faktor yang dapat menimbulkan risiko saat perusahaan melakukan pemindahan dana ke anak perusahaan di luar negeri? Terima kasih. Terima kasih Mbak Isna untuk pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Mbak Ana, saya boleh tanya? Ya, silahkan Mbak. Ya, kebetulan saya perwakilan dari sahabat UMKM Indonesia, izin bertanya ya. Dari tadi telah dijelaskan terkait pentingnya sebuah model kerja bagi perusahaan multinasional dan pelaku usaha lain. Yang ingin saya tanyakan terkait itu, bagaimana cara untuk menentukan kebutuhan modal kerja, khususnya untuk UMKM. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rendra atas pertanyaannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Isna mengenai apabila sebuah perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan dan melakukan pemindahan dana secara internasional, dan apa saja sih risiko yang dapat muncul apabila hal tersebut dilakukan. Nah, faktor yang dapat menimbulkan risiko itu saat perusahaan melakukan pemindahan dana ke anak perusahaan di luar negeri itu terdapat 5 faktor. Yang pertama itu waktu transfer yang panjang atau yang sering disebut dengan greater float. Yang kedua itu expose risiko kurs valuta sementara dana yang ditransit. Nah, ini memperhatikan dua kaitan. Yang pertama itu mata uang di mana dana ditransfer mungkin didevaluasi dalam hubungannya dengan mata uang asal transfer dan juga mata uang alamat yang dituju. Dan juga mata uang negara ketiga yang dilakukan pemindahan dana tersebut. Untuk yang kedua itu harus memperhatikan mengenai mata uang negara yang dituju yang akan mungkin direvaluasi selama periode transfer. Untuk faktor yang ketiga itu aturan dan peraturan pada berbagai negara dapat melarang atau membatasi transfer mata uang, yang mana transfer dana ini akan terjadi dalam waktu yang singkat dan konsisten dengan meminimalkan risiko pembekuan dana dan juga pendapatan yang hilang waktu transfer harus selamanya diukur berkebalikan kerugian
potensi karena devaluasi mata uang tersebut. Nah, untuk faktor yang keempat itu nilai dari suatu bank internasional dalam transfer dana, yang mana nilai dari suatu bank ini dapat membantu mempercepat transfer dana antara semua bagian dari organisasi internasional, dalam hal ini perusahaan multinasional yang berkaitan. Untuk yang kelima itu menurunnya ekspos dana terhadap fluktuasi valuta asing. Nah, dengan cara lain, mentransfer segera dana yang tersedia untuk usaha lain akan menyebabkan profitabilitas perusahaan tersebut meningkat. Nah, disarankan dalam penyediaan mata uang yang digunakan dalam proses transfer ini digunakan untuk meminimalkan risiko kurs valuta asing dan juga dapat memberikan jasa konsultasi dalam menetapkan sistem cash flow. Dan di samping itu, Bank Internasional juga dapat menasehati pegawai keuangan dari perusahaan multinasional dalam hal ini mengenai undang-undang perbankan atau prosedur yang diwajibkan di berbagai negara di mana perusahaan beroperasi. Dan juga pemerintah juga dapat membatasi dan melarang transfer dana atau mempertimbangkan perubahan dalam aturan-aturan yang terkait dengan transfer dana antar perusahaan induk dan anak perusahaan. Nah, demikian jawaban dari pertanyaan Mbak Isma. Apakah dapat diterima? Terima kasih atas penjelasannya Mbak Dwi, sudah sangat jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rendra. Nah, bagaimana sih cara untuk menentukan kebutuhan modal kerja khususnya untuk UMKM dalam hal ini? Nah, agar dapat menentukan kebutuhan modal kerja yang tepat itu kita perlu memahami siklus operasi usaha kita ya. Nah, pada dasarnya siklus operasi ini terkait dengan jadwal dan durasi produksi, jumlah produksi, dan biaya yang dibutuhkan per periode produksi itu sendiri. Nah, dengan memahami siklus operasi ini, kita dapat menentukan kebutuhan modal kerja melalui analisis siklus kewajiban, siklus produksi, dan juga siklus piutang. Nah, apa itu si siklus kewajiban ini? Nah, kewajiban dapat mengacu pada seluruh pengeluaran yang tetap yang harus dikeluarkan berapapun jumlah produksi kita dan berapapun jumlah barang yang terjual. Nah, agar kita dapat mengetahui jumlah modal kerja yang harus kita sediakan untuk memenuhi seluruh kewajiban. Nah, kita perlu mengetahui nih bagaimana saat jatuh tempo kewajibannya dan besarnya dana yang akan kita keluarkan pada saat kewajiban itu. Nah, untuk yang kedua itu siklus produksi, yang mana siklus ini mengacu pada seluruh kegiatan yang mendukung produksi yang dimulai dari membeli bahan baku, kemudian memproses pembuatan barang sampai siap di tangan konsumen. Nah, karena untuk dapat menyediakan bahan baku dan hal-hal lain yang dibutuhkan, kita memerlukan sejumlah dana yang digunakan untuk belanja dan juga produksi. Maka kita juga harus menyediakan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sisi lain, setelah menghasilkan sejumlah barang atau jasa, kita dapat melakukan estimasi tentang waktu dan juga besaran penjualan yang akan menjadi sumber pemasukan kita. Yang perlu menjadi perhatian kita dalam mengetahui berapa sih kebutuhan modal kerja ini, yaitu harus ada keseimbangan antara kebutuhan dana untuk modal kerja kita dan juga ketersediaan dana dari pemasukan yang siap untuk dijadikan sebagai modal kerja perusahaan kita. Nah, siklus yang harus diperhatikan itu yaitu selanjutnya yaitu siklus piutang, yang mana penjualan misal dalam hal ini UMKM kan tidak selamanya yang menjadi pemasukan secara langsung. Nah, karena beberapa perusahaan menerapkan penjualan dengan sistem piutang atau biasanya kita sering sebut dengan pembayaran dengan termin untuk konsumen mereka. Nah,
apabila kita menyediakan pembayaran dengan sistem piutang atau melalui termin pembayaran ini, maka kita harus melakukan estimasi penjadwalan kapan pembiayaan kita terima dan bagaimana besarnya pembayaran dan juga estimasi keterlambatan. Nah, dengan memadukan antara seluruh kewajiban dan berbagai pengeluaran serta jadwal masing-masing dan juga pemasukan perusahaan yang berasal dari berbagai sistem pembayaran sesuai dengan jadwal masing-masing, kita dapat mendapatkan cukup informasi untuk menghitung kebutuhan modal kerja secara tepat. Begitu Mbak Rendra, apakah sudah menjawab? Ya, sudah terjawab dan lengkap sekali. Terima kasih Mbak Ana atas penjelasannya. Baik, sama-sama Mbak Rendra. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, jika sudah cukup jelas, saya cukupkan sekian atas seminar manajemen keuangan internasional dengan judul Implementasi Multinational Working Capital Management bagi Multinational Company di Indonesia. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.